Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup anugerah Tuhan. Ini adalah tanda dan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Jumat 10 Maret 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan, mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hidup ini selalu terdiri atas dua sisi yang tampaknya bertentangan namun sebenarnya saling melengkapi. Ada siang dan ada malam, ada panas dan ada dingin, ada musim kemarau dan musim penghujan, ada sehat dan ada sakit, ada suka dan ada pula duka, ada kebahagiaan dan penderitaan. Sekalipun kita tahu ada dua sisi itu, kita cenderung lebih suka pada hal-hal yang menyenangkan dibandingkan dengan hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan. Misalnya saja, kita lebih suka sehat daripada sakit. Kita lebih suka berhasil dibandingkan dengan gagal, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, ada kalanya dengan sengaja kita memilih hal-hal yang kurang menyenangkan atau yang berat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik di masa depan. Sebagai contoh misalnya, kita mau bekerja keras karena kita tahu bahwa bila kita bekerja keras, kita akan hidup lebih nyaman di masa depan. Jelas bahwa bekerja keras lebih berat dibandingkan misalnya dengan santai bermalas-malasan. Namun kita mau melakukannya karena kita tahu ada sesuatu yang baik menanti kita di masa yang akan datang. Demikian pula dengan seorang pelajar atau mahasiswa yang mau tekun belajar. Ia bersedia belajar dengan giat karena ia tahu dengan berbuat demikian ia akan lulus dalam ujian. Orang juga rela keluar keringat dan lelah berolahraga karena ia tahu ia akan memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Semua ini menunjukkan baik bekerja keras, giat belajar, dan berolahraga, sekalipun itu berat dan melelahkan, namun kita dengan sadar rela melakukannya karena kita tahu ada hasil yang setimpal yang akan kita dapatkan di masa depan. Kita bersedia menderita karena kita tahu bahwa kita akan bahagia. Mungkin hanya sedikit berbeda ketika kita mencoba merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Pada umumnya kita lebih senang mendapat dan menikmati berkat-berkat Tuhan dibanding kita harus bekerja untuk Tuhan, menderita untuk Tuhan. Kita tidak bosan menerima berkat Tuhan dan bahkan selalu mengharapkan dan meminta berkat dan pertolongannya. Berapa banyak pun berkat Tuhan, kita tidak akan pernah bosan untuk menerimanya. Namun, ketika kita harus bekerja untuk Tuhan, melayaninya, dan menderita bagi Tuhan, acap kali kita merasa enggan. Sedapat mungkin kita menolak dan menghindar dari penderitaan itu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa yang kita alami? Sangat menarik untuk merenungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa menderita untuk Kristus adalah sebuah karunia. Ia mengatakan bahwa sama seperti orang bisa percaya kepada Kristus itu adalah karunia, demikian juga orang yang bersedia menderita bagi Kristus itu juga adalah sebuah karunia.
Itu sebabnya orang yang tidak diberi karunia menderita bagi Kristus, ia tidak akan dan tidak bisa menderita bagi Tuhan. Barangkali hal semacam ini jarang atau tidak pernah kita pikirkan sama sekali, bahwa ternyata menderita bagi Kristus merupakan sebuah karunia. Oleh karena itu, berbahagialah semua orang yang bersedia melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, baik di dalam gereja atau di luar gereja, dan di masyarakat. Mereka yang mau berlelah-lelah untuk Tuhan, bersyukurlah, karena itu berarti saudara menerima karunia dari Tuhan. Bagi mereka yang hanya mengharapkan berkat Tuhan dan semua yang enak-enak saja, tidakkah saudara ingin mohon karunia yang satu ini, yakni bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia? Jika kita renungkan lebih dalam lagi, sebenarnya apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan, seberapa menderitakah kita? Jika kita bandingkan dengan penderitaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, apa yang kita lakukan untuknya tidaklah ada artinya. Terlalu kecil dan terlalu sedikit. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, marilah kita teguhkan iman kita, dan biarlah iman kita bertumbuh menjadi makin matang dan dewasa. Kita tidak menghindar dan menolak jika kita harus menderita untuk Tuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan, tidak hanya berkat-berkat-Nya, namun marilah kita juga mohon kepadanya karunia menderita untuk Dia. Mari kita berdoa. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, karunia tidak hanya untuk percaya kepadamu, tetapi juga karunia untuk menderita bagi Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Bimbinglah hidup kami sepanjang hari ini, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.